Berjumpa kembali adik-adik penggalang SMP Kristen Harapan Bagi Bangsa. Ya, sekarang selama ini kita teman-teman sudah banyak liburnya. Oh iya, sebelumnya saya mengucapkan salam pramuka. Salam pramuka. Nah, kalian mulai masuk kembali ya, karena kita sudah kemarin libur semesteran. Mudah-mudahan kalian tidak lupa ya mengenai pelajaran pramuka. Tentunya pelajaran pramuka masih banyak yang belum kalian tentu di tahun ini. Ya. Nah, kalian mewakili teman-teman kamu yang ada di rumah. Nah, mudah-mudahan kamu sebagai wakil dari teman-teman kamu itu bisa memberikan contoh ya dalam materi-materi nanti yang akan saya berikan. Untuk materi kali ini ya itu bersangkut pautan dengan SKU ya, syarat PKP umum, yaitu mengenai baris berbaris. Nanti sebelumnya kakak akan memberikan tutorial ya, atau keterangan bagaimana cara berbaris, bagaimana aturan baris berbaris yang berlaku sesuai dengan ABRI ya, TNI dan Polri. Tentunya harus sama ya, kita harus sama dengan baris berbarisnya dengan ABRI dan TNI dan Polri ya. Makanya nanti akan saya berikan keterangan, lalu kalian yang melaksanakan ya, baik itu menggunakan tongkat maupun tidak menggunakan tongkat. Jelas kalian semua? Siap, jelas ya. Adik-adik penggalang SMP SDK Harapan Bagi Bangsa. Untuk materi kali ini adalah baris berbaris. Tentunya kalian tahu bahwa di pramuka itu baris berbarisnya ya, itu bisa menggunakan tongkat ataupun tidak menggunakan tongkat. Dan tentunya kalian tahu bahwa tongkat pramuka penggalang panjangnya 160 cm. Itu bisa digunakan untuk baris berbaris ya, untuk variasi barisan juga bisa ya. Tapi tentunya juga dalam baris-baris di pramuka harus sesuai dengan petunjuk dari TNI dan Polri. Jadi untuk petunjuk TNI dan Polri khususnya di 12 dasar, tentunya kalian tahu bahwa baris berbaris di 12 dasar itu adalah gerakan-gerakan yang tidak melangkah ya, jadi hanya gerakan di tempat. Contohnya misalnya ya, jalan di tempat ya, ada hadap kanan, ada hadap kiri ya, ada kencang kanan ya, balik kanan ya, terus ada hormat bendera ya, ada istirahat di tempat dan lain-lain ya. Tentunya nanti akan dipraktekkan oleh anak-anak atau teman-teman kita ya, adik-adik penggalang ya, supaya bisa dicontoh di rumah ya, khususnya bagi anak kelas yang baru ya, kelas 7 ya. Kelas 7 itu dulu waktu di SD, penggalang SD tentunya sudah pernah menggunakan tongkat ya. Tentunya di SMP perlu diteruskan kembali, bahkan mungkin pengetahuan penggunaan tongkat lebih banyak. Nah, karena itu bagi anak kelas 7 ya dan 8, kalian harus bisa betul-betul menyimak bagaimana cara penggunaan tongkat dalam baris berbaris. Tapi tentunya kalian nanti akan disuguhkan dulu oleh adik-adik kita yang mewakili kalian ya, yang ada di sekolah. Baris berbaris pertama kali tanpa menggunakan tongkat. Ya, ini adalah posisi dalam keadaan siap sikap sempurna ya. Tentunya tangan mengepal, menempel di paha, kaki di depan agak terbuka, tumit di belakang tertutup, badannya bidang ya, bidang siap. Nah, ini adalah
contoh dari posisi sikap sempurna yang ada di perintah 12 dasar ya, siap gerak seperti ini. Untuk gerakan berikutnya, gerakan kedua dalam 12 dasar yaitu adalah lencang kanan ya. Kita artikan di penggalan kita ini. Lencang kanan. Gerak. Posisi tangan ya, yang di belah kiri barisan ya, tentunya tangan kanan harus tetap lurus walaupun di sebelahnya itu pundaknya lebih pendek, tapi tangan kanan harus tetap lurus ya, dan tidak menyenggol atau menyentuh pundak di sebelahnya. Untuk barisan yang paling kanan itu tetap posisi sikap sempurna dan tangan tetap merapat dua-duanya dan pandangan tetap di depan. Tegak. Gerak. Perintah berikutnya adalah berhitung ya. Pemberian aba-aba menggunakan kata hitung ya. Nanti waktu saat hitung mereka akan menghitung. Kemudian di sini ada jumlahnya ada 4 tentunya sampai 4. Kita coba bersama-sama hitung. Waktu saat aba-aba hitung, nanti barisan yang sebelah paling kanan itu diam saja ya. Diam saja, sedangkan barisan yang di sebelah kiri-kirinya ya, itu kepala menengok ke kanan ya. Lihat lurus ke kanan ya, tidak lihat ke bawah, tidak lihat ke atas. Waktu saat nanti ada kata mulai, nanti untuk barisan yang pertama menyebutkan angka 1, lalu untuk baris berikutnya sambil menengokkan kepala ke depan menyebutkan nomor berikutnya. Mulai. 1, 2, 3, 4. Untuk aba-aba berikutnya adalah aba-aba hadap kanan ya. Posisi tetap sikap sempurna. Kalau hadap kanan nanti itu kaki kiri akan maju ke depan ya, lalu yang kanan tetap diam. Nanti gerakan berikutnya akan memutar ke arah kanan, itu adalah hadap kanan. Kita saksikan adik-adik yang ada di hadap kanan. Gerak. Untuk gerakan berikutnya adalah lencang depan. Saat melakukan lencang depan, ya, nanti adik-adik di sini tidak usah maju ke depan, ya, cukup diam saja, ya, karena supaya nanti waktu saat hadap kiri akan kembali seperti semua, jadi tidak merubah barisan. Nanti waktu saat lencang depan, tangan yang di paling barisan belakang ya, yang barisan paling depan diam saja, tangan tidak berubah. Jangan barisan kedua, 3 dan 4 itu tangan kanan itu ke arah ke depan, diangkat ke depan ya, lurus ya, tidak mengikuti pundak depannya tidak, tapi tangan tetap lurus ke depan. Lencang depan. Gerak. 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 Gerakan berikutnya adalah hadap kiri. Nah, saat hadap kiri nanti kaki kanan maju ke depan, sedangkan yang kaki kiri tetap di tempat. Lalu gerakan berikutnya adik-adik nanti akan memutar ke arah kiri. Hadap kiri. Gerak. Untuk gerakan berikutnya adalah gerakan menyerok ya, dengan memberikan aba-aba memakai hadap, yaitu hadap serong kanan atau serong kiri. Kita akan coba dulu untuk gerakan menghadap serong kanan ya. Untuk hadap serong kanan
nanti kaki kiri maju dulu, lalu dia berputar sebesar 45 derajat. Kalau tadi hadap kiri memutar 90 derajat, kalau hadap serong itu memutarnya hanya 45 derajat. Ya. Untuk posisi tangan tetap seperti biasa, ya, tetap keadaan sikap sempurna, ya, tetap rapat di kedua belah paha. Hadap serong kanan, gerak. Gerakan berikutnya adalah gerakan berbalik kanan, ya. Untuk balik kanan nanti berputarnya ke arah kanan, ya, berbalik 180 derajat, ya, memutarnya ke arah kanan. Balik kanan, gerak. Aba-aba berikutnya adalah aba-aba jalan di tempat. Waktu saat melakukan jalan di tempat, gerakan pertama yang diangkat adalah kaki kiri dahulu. Aba-abanya adalah jalan di tempat gerak, ya. Jadi nanti kalian saat mendengarkan aba-aba jalan di tempat gerak, kaki kiri diangkat terlebih dahulu. Jalan di tempat gerak. Berhenti. Gerak. Untuk gerakan berikutnya adalah gerakan hormat, ya. Kebetulan di sini saya memakai dengan hormat bendera, ya. Hormat bendera, dada harus bidang, ya. Tangan kanan, ya, itu harus lurus waktu saat melipat, ya. Lalu jari-jarinya menutup rapat lima-limanya dan mengenai alis, ya, untuk ujung jarinya. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Untuk gerakan terakhir di 12 dasar adalah istirahat tempat. Istirahat tempat nanti kaki kiri yang dibuka untuk mengarah ke membuka ke sebelah kiri, lalu kedua tangan di belakang badan. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Demikian tadi sudah kita tampilkan peragaan baris berbaris tidak menggunakan tongkat. Nah, sekarang adik-adik yang di rumah tentunya akan melihat bagaimana teman-teman kamu di sini akan memperagakan baris berbaris menggunakan tongkat. Ya, kalian bisa saksikan sendiri, ya, dari rumah dan bisa contoh, ya, untuk dilatih di rumah. Dan supaya nanti saat kita sudah bertemu kembali di sekolah, kalian sudah bisa menggunakan tongkat untuk baris berbaris. Posisi sikap siap sempurna saat menggunakan tongkat, tetap tangan kiri mengepal rapat di paha sebelah kiri. Untuk tangan kanan memegang tongkat, ya, posisi dan cara memegang tongkat adalah seperti memegang ballpoint. Ya, kalian bisa melihat dari rumah, ya, bagaimana teman-teman kalian yang ada di sini sedang memegang tongkat pramuka, ya. Karena tongkatnya agak besar, tentunya kalian harus bisa memegangnya dengan kuat, ya, supaya tidak mudah lepas atau jatuh. Untuk gerakan pertama adalah sikap siap sempurna seperti ini, ya. Jadi posisinya seperti ini, pandangan tetap di depan, dada bidang, tongkat itu menempel di dada, ya, dada sebelah kanan, supaya
bergerak-gerak tongkatnya. Aba-aba berikutnya adalah lencang kanan. Nanti dilakukan lencang kanan dengan cara tongkat yang ada di sebelah kanan akan dipindahkan posisinya di sebelah kiri. Kita saksikan bersama-sama. Lencang kanan. Gerak. 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 Berikutnya adalah berhitung. Ya. Dengan variasi tongkat, kebetulan dari penggalang SMP Kristen Harapan Bagi Bangsa, caranya dengan memindahkan tongkat dari kanan ke kiri, lalu menengokkan kepala ke kanan. Aba-aba berhitung. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, start. Untuk perintah hadap kanan, nanti tongkat akan dinaikkan supaya tidak mengganggu saat dia berhadap kanan. Ya. Nanti kalian bisa melihat bagaimana cara menaikkan tongkat pada saat dia bergerak menghadap kanan. Hadap kanan. Gerak. Untuk gerakan lencang depan, tidak bedanya seperti lencang kanan. Tongkat akan dipindahkan ke arah ke kiri. Untuk tangannya tetap seperti biasa, sesuai dengan aba-abanya lencang ke depan, maka tangan kanan akan mengarah ke depan. Lencang depan. Gerak. Tegak. Gerak. Aba berikutnya adalah aba-aba hadap kiri. Ya. Tidak jauh berbeda seperti hadap kanan cara mengangkat tongkatnya. Hadap kiri. Gerak. Untuk hadap serong kanan dan hadap serong kiri nanti tetap diangkat tongkatnya supaya tidak mengganggu pergerakan memutar. Cuman memutarnya hanya 45 derajat. Hadap serong kanan. Gerak. Untuk hadap serong kiri, tidak ubahnya seperti hadap serong kanan. Gerakannya sama, hanya memutarnya ke arah kiri 45 derajat. Hadap serong kiri. Gerak. Aba-aba berikutnya adalah balik kanan. Ya. Seperti biasa, tongkat harus diangkat, hanya memutarnya ke arah kanan, berarti kaki kiri maju ke depan. Tongkat seperti biasa harus diangkat karena supaya tidak mengganggu gerakan dari memutar ke kanan. Balik kanan. Gerak. Untuk aba-aba berikutnya adalah jalan di tempat. Tentunya jalan di tempat itu agak lebih sulit karena penggunaan tongkat harus rapi dan kuat, tidak boleh bergoyang-goyang. Ya. Untuk jalan di tempat, tongkat tetap diangkat bahkan disandang di depan dada. Kita saksikan teman-teman kamu ini akan melakukan gerakan jalan di tempat. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Untuk aba-aba menghormat, di dalam kepramukaan mempunyai dua jenis, ya, menghormat menggunakan tongkat dan menghormat tidak menggunakan tongkat. Untuk menggunakan tongkat biasanya digunakan untuk menghormat kepada pembina. Sedangkan menghormat tidak menggunakan tongkat, ya, tongkat tetap di bawah, ya, diganti dengan menggunakan tangan. Itu biasanya digunakan untuk menghormat bendera.
atau menghormat kepala negara atau menghormat kepada pahlawan yang gugur. Kita coba dulu menghormat dengan menggunakan tongkat. Kepada kakak pembina, hormat, gerak, tegak, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Untuk aba-aba terakhir dari 12 dasar yang sudah kita coba tadi adalah istirahat di tempat. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Ya, demikianlah adik-adik yang di rumah. Itulah adalah contoh dari cara penggunaan tongkat dalam baris berbaris, khususnya di 12 dasar gerakan baris berbaris yang ada di pramuka. Tentunya gerakan penggunaan tongkat ini tidak sama dengan gugus depan lain karena mereka mempunyai ciri khas tersendiri. Bagi gugus depan dari SMP Penggalang Putra dan Putri Harapan Bagi Bangsa tentunya mempunyai ciri khas yang berbeda dengan sekolah lain. Nah, yang ditunjukkan tadi adalah ciri khas baris berbaris yang ada pada Penggalang SMP Putra Putri SMP Kristen Harapan Bagi Bangsa. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh tadi kalian bisa mengikuti di rumah masing-masing. Sekian. Demikianlah adik-adik yang ada di rumah ya, itu adalah tadi penampilan dari Putra Putri Penggalang SMP Kristen Harapan Bagi Bangsa dengan melakukan kegiatan baris berbaris menggunakan tongkat dan tidak menggunakan tongkat. Tentunya kalian yang di rumah pelajari baik-baik ya, karena teman-teman kalian tadi sudah memperagakan sesuai dengan yang diajarkan oleh saya. Demikian, semoga dengan kegiatan ini kalian tetap semangat walaupun pramukanya tetap di rumah. Salam pramuka.